Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Teman-teman, kita ibadah online sekolah minggunya sudah lama ya. Tapi kita harus bersabar hingga kita bisa beribadah di gereja. Teman-teman, kita berdoa agar coronanya berlalu. Dan juga teman-teman harus rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga kesehatan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Tetap sehat ya. Biarpun sekolah minggu kita di rumah, semangat terus. Yuk kita akan menyanyi Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Salam adik-adik yang terkasih, tiba waktunya kita akan berikan persembahan. Kakak percaya kalian sudah menyiapkan uang persembahan. Kita masukkan ke dalam amplop. Nanti setelah kita masuk ke gereja, kita kumpulkan persembahan itu. Bisa juga ditransfer melalui ke rekening kakak Lydia. Papa mama tahu kok. Sebelumnya yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan berikan persembahan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk Mama Papa. Berkati Mama Papa. Tuhan Yesus, persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Sebelum persembahan, kita menyanyi ke Bukit Sion. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku
bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sebelum kita dengar firman, kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Baik adik-adik, sekarang saatnya kita baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami membaca firman-Mu. Tuhan kuduskan, sucikan hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu dan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka yuk Alkitabnya. Hari ini kita akan baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat ada 1 Elo. sampai 10. Kita panggil Elo yuk. Elo, sini bantu Kak Vicky baca Alkitab yuk. Halo teman-teman, jadi Elo mau bantu Kak Vicky untuk baca firman Baiklah, dari mana Elo kita baca hari ini? dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nanti Kak Vicky baca ayat 1 sampai 5, Elo lanjut ayat 6 sampai 10 ya. Oke. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Elo ayat 6.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika orang itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kiang kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang bisa duduk meminta sedekah di gerbang indah Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Oke deh, sekarang kita mau dengarkan cerita Alkitab dari kami Lisa. Ella sudah siap? Siap. Oke deh, bye. Bye. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua baik-baik ya. Nah, tadi adik-adik sudah membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sekarang kakak mau menceritakan cerita Alkitab hari ini. Cerita Alkitab hari ini tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat nggak cerita 2 minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Vicky, di mana murid-murid Tuhan Yesus berada di dalam suatu ruangan, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus semenjak dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Petrus, ia semakin percaya diri untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan Yesus, dan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mau mengenal akan firman Tuhan. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari yang dilakukan orang lumpuh ini adalah menjadi pengemis dan meminta-minta di pintu gerbang bait Allah. Dia mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di gerbang bait Allah itu. Dia juga berharap orang lain dapat memberikan uang, juga makanan kepadanya. Orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes berjalan mendekati gerbang. Maka ia pun meminta sedekah dan ia berharap kepada Petrus akan memberikannya uang. Apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes ya? Apakah Petrus dan Yohanes berhenti untuk memberikan uang? Atau jalan terus saja? Petrus dan Yohanes berhenti dan menatap orang lumpuh itu. Di ayat 4 sampai 6 pembacaan Alkitab kita tadi, Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan orang lumpuh itu, dan orang lumpuh itu langsung kuat berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah,
sambil melompat-lompat dan memuji Allah, dan semua itu membuat orang banyak takjub dan juga memuji Allah. Adik-adik, itu terjadi karena kasih Tuhan Yesus pada orang lumpuh itu melalui Petrus muridnya. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus dan orang lumpuh itu dapat berjalan lagi. Adik-adik, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari cerita Alkitab tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus. Dalam pembacaan Alkitab kita di ayat 6 tadi, Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Tuhan Yesus memberikan Petrus kuasa menyembuhkan atas orang lumpuh itu. Sekali lagi adik-adik, yang menyembuhkan bukan Petrus, tetapi kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pun dapat melakukan yang telah dilakukan Petrus. Kita dapat memuliakan kuasa Tuhan dengan melakukan perbuatan baik untuk membuat orang lain bersukacita. Perbuatan baik menolong orang, tidak harus memberikan uang atau makanan. Kita dapat menghibur teman kita yang sedang sedih, atau keluarga kita yang sedang sedih, atau jika ada teman atau keluarga kita yang sedang sakit, kita dapat mendoakannya. Kakak jadi ingat waktu lalu pundak kakak sakit sekali, pegel. Ternyata Joan melihat kakak lagi mijit-mijit pundak sendiri. Kemudian Joan datang, "Mama, are you okay, Mom?" Kakak bilang, "Iya nih Joan, pundak mama agak sakit," gitu. Kemudian Joan bilang, "Cepat sembuh ya Ma, sini aku pijitin sebentar." Oh, so sweet gak sih adik-adik? Nah, jadi dengan melakukan perbuatan baik, itu sudah dapat membuat orang lain bersukacita. Dengan melakukan perbuatan baik, maka adik-adik pun telah memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, hal yang dapat kita pelajari dari cerita Alkitab tadi yang kedua adalah mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi di ayat 8, orang lumpuh itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah sambil memuji Tuhan. Nah adik-adik, coba kita bayangkan bagaimana sukacitanya, bagaimana senangnya orang lumpuh itu karena ia bisa berjalan lagi dan ia memuji Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu mengucap syukur atas apa yang kita alami sambil memuji Tuhan. Contoh, ketika adik-adik sedang sedih dan dihibur oleh teman atau keluarga kita atau saudara kita, lalu kita tidak menjadi sedih lagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita. Lalu ketika kita sembuh dari sakit, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Adik-adik yang kemarin sudah mengikuti ujian akhir sekolah, mengucap syukur kepada Tuhan karena adik-adik bisa melewati hari-hari ujian dengan baik. Adik-adik katakan, "Puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan ujian saya." Nah, adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup adik-adik dan kakak. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada menolong kita. Adik-adik, tetap tekun berdoa
dan sambil mengucap syukur. Mari adik-adik, kita semua memuliakan nama Tuhan dengan melakukan perbuatan baik kita. Kita saling mengasihi sebab Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Yuk kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, sekolah minggu online-nya sudah selesai sampai sini ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Sudah dengar firman Tuhan hari ini? Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, senantiasa memelihara, memberkati kehidupan adik-adik setiap hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama saya, berkat Tuhan.